ini nggak bisa. Dalam makalah 139 kemarin ku sampaikan kitab Hikam, syarat Anda untuk bisa bertemu Allah harus tinggalkan alam dunia ini. Ruhaniyah harus memfanakan keakuan makhluk dalam diri Anda. Dengan begitu wal yaumal akhirah Anda akan bisa masuk alam akhirat. Di dunia ini bertemu Allah. Apa tanda-tandanya bertemu Allah? Yang disebut amal arif, orang-orang yang makrifat itu ada sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus jenengan jaga sampai akhir hayat. Yang dua hal ini fungsinya adalah taubatan nasuha, membersihkan kesalahan rohani pada Allah dan jasmani, membersihkan rohaniah kita dari perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Dan perbuatan taubat jasmaniah kita dari perkara-perkara yang pernah kita langgar selama berpuluh tahun ini. Dalam rangka apa? Untuk menghadap pada Allah. Ingat, ini teladan Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada percontohan yang bagus dalam diri seorang Rasul. Apa isinya percontohan? Liman kana yarjullaha. Dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Ini sebab kebanyakan manusia inginnya bertemu selain Allah, bertemu kemewahan kehidupan dunia, bertemu dan mendapatkan, mohon maaf, kemewahan dunia yang non materi, di mata manusia dianggap orang baik, selalu dipuja dan dipuji. Kebanyakan kita umat manusia hati itu seperti itu, inginnya bertemu selain Allah. Sehingga kita melaksanakan sholat, apa keinginan kita? Ingin masuk surga, ingin mendapatkan pahala. Kebanyakan umat manusia tidak mau bertemu pada Allah, tapi bertemu pada yang diciptakan Allah. Padahal Rasulullah sendiri sudah menyatakan yarjullaha wal yaumal akhirah, dan bisa untuk masuk di dalam alam akhirat di dunia ini. Wa dzakarallaha katsiran, dengan jawaban dengan berzikir. Bisanya Anda untuk ada keinginan dan bertemu Allah, masuk di dalam alam akhirat di dunia ini hanya berzikir. Inilah wasilah. Istilah sampai pingin sampai ke atap harus pakai tangga atau tali naik. Kalau enggak akan pernah bisa. Kau ingin sampai pada Allah harus lewat wasilah. Wajib untuk mendapatkan wasilah ini. Berbicara tentang wasilah itu miturut syariat dan hakikat gak sama, Pak. Kalau kacamata syariat, wasilah itu adalah, mohon maaf, ila hadrati sinten, gurunya si A, si B, si C, si D sampai Z. Artinya harus sampai sanad ini sampai pada baginda Rasul. Karena kita punya anggapan nanti kita akan bisa bertemu setelah
ketemu Kanjeng Nabi. Pak nyun sewu, kita sering mendengarkan tentang syafaat dari baginda Rasul, udah benar. Tapi kalau kita bicara syafaat itu milik siapa sih sebenarnya? Milik makhluk, Kanjeng Nabi, apa milik Allah? Buka di dalam Al-Quran tentang berbicara tentang syafaat. Surat apa itu? Saya lupa. Isinya ini. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan. Jami'an kelawan sekabian, semua milik Allah. Tidak cukup Pak, kita itu mempunyai satu keimanan kalau syafaat milik Rasul, enggak cukup. Yang benar itu milik Allah, dititipkan terhadap Rasul untuk kita sebagai umat. Sama dengan air ini makhluk. Ini ada syafaat Allah. Buktinya bisa menghilangkan rasa haus. Berarti yang menghilangkan rasa haus itu bukan airnya, tapi Allahnya, syafaatnya Allah yang Allah taruh di dalam air ini. Ingat dalam Al-Quran tentang makhluk, malakum dzarraw wala naf'an. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwasanya makhluk itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, enggak ada. Yang ada, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung kita imannya masih melihat makhluk, akhirnya kita menuduh yang bisa menghilangkan haus adalah air. Kalau iman sampai sudah takwa dengan sebenarnya Allahnya, maka beda sudah. Jadi Pak, ada perbuatan jasmani ini untuk menebus kesalahan kita selama ini. Apa? Nanti saya jelaskan. Bon. Apa dua hal itu? Pertama, sekarang ruhaniah dulu. Sebab dikatakan manusia gak cukup unsur jasmani saja, tetapi juga rohani. Disebut sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, karena ada jasmani dan rohani. Laksana wadah dan isi. Ini. Kalau nggak ada rohani tapi ada jasmani saja, itu namanya mayit. Ada rohaniah saja tanpa ada jasad, iku jenenge roh gentayangan. Disebut al-insan, manusia. Pertama rohani. Allah ciptakan rohani kita dari Nur Muhammad. Innalillahi, nanti harus bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Urusan kembali jasad ini jangan khawatir, gak bisa berangkat, diberangkatkan tetangga kita. Dari tanah kembali ke sekarang rohani. Sudahkah umat Islam khususnya memikirkan ketika idza jaa ajaluhum itu datang, ruh ini kembali kemana? Allah kasih mata terhadap jasmani disebut ainul basyariyah untuk bersaksi terhadap makhluk sesama wujudnya. Ruhaniyah Allah kasih mata juga yang disebut ainul basyirah untuk bersaksi terhadap wujudnya Allah. Sudahkah Anda didik ruhaniyahmu untuk bersaksi pada Allah? Ini pertanyaan besar yang selama ini umat Islam seluruh dunia gak mau jawab.
Hanya sibuk untuk berpikir piye carane aku nyalokno pilkada iki dadi. Piye carane saya ini di rumah sukses dunianya. Subhanallah, itulah potret karakter kita selama ini sebagai insan. Tapi satu hal yang kita lupakan, darul akhirah, hubungan ruh langsung pada Allah, kita abaikan. Ini potret kita sebagai manusia. Akhirnya jangan heran kalau kita di dunia ini selalu gegeran. Persoalannya itu. Coba semua yang bersiteru sama-sama kita merapat untuk ke Allah, untuk bertemu Allah seperti apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi. Liman kana yarjullaha, aku yakin gak ada ejek mengejek, gak ada saling menyalahkan, membenarkan dirinya sendiri, gak akan ada itu terjadi. Inilah nanti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Oke, nggak ada ulama yang berani menyampaikan hal ini, saya kawiti, saya awali. Memang resikonya Pak, menyampaikan hal ini itu luar biasa. Tapi saya sudah 24 tahun menyampaikan hal seperti ini, saya sampai di penjara 3 tahun. Nggak ada masalah bagi saya, demi umat ini, biar paham, biar sholatnya betul-betul bisa khusyuk, biar tidak punya iri, dengki, hasut terhadap yang lain. Tapi ternyata penerimaannya salah paham. Nggak ada masalah, itu proses. Pun satu, bersihkanlah syirik jali dan khafi di dalam hati kita selama ini. Contoh, kalau syirik jali sudah kita paham di hukum syariah. Kalau syirik khafi ini yang belum disampaikan. Contoh ini. Kalau di dalam hati sampean punya iman bahwasannya yang memberikan petunjuk ini adalah makhluk saya, akhirnya jenengan sadar itu jenengan syirik. Syirik jenengan haus minum air, terus hausnya hilang, hatimu itu beriman, yang menghilangkan rasa haus adalah air, syirik. Ini puluhan tahun Pak, kita beriman terhadap makhluk yang melakukan. Terus bagaimana caranya kita bertobat ruhaniyah ini? Buka dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Bahasa sederhana ya Pak, sederhananya Pak, jenengan iki dikasih Allah 1 hari 1 malam, Indonesia terhitung 24 jam. Gunakan berzikir. Gunakan ingat Allah ruhaniyah ini. Sekalipun jasmaniyah kita itu kerja, sekalipun jasmaniyah kita itu berkonsultasi atau bertemu, berhubungan dengan sesama makhluk jasmani, bersosialisasi terhadap sesama makhluk, silahkan. Tapi ruhaniyah, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, pagi sampai sore gunakan hatimu bahkan malam yang panjang untuk selalu mengingat Allah. Yang kumaksud ingat di sini adalah Pak, hatimu sadar, hati kita sadar kalau munculnya perkara apapun dalam diri dan di luar diri kita makhluk ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya zikir. Ingat, ini enggak diucapkan Pak, tapi disadari dalam hati. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam,
Apabila kau ingin bertemu terhadap Tuhanmu, apabila kau ingin bertobat dari syirik khafi, idfin mendemo wujudaka ing wujud ira wujud ira he manusia. Di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi humul atau bumi kefanaan. Artinya Pak, rasa keakuan diri Anda inilah yang bisa melakukan ini itu, memiliki ini itu, lepaso dalam hati Anda. Lepaskan. Tetapkan, isbatkanlah rasa di dalam diri Anda, kesadaran bahwasanya sumber yang bisa melakukan, yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Apa yang ada di masyrik dan maghrib semua milik Allah. Kita itu cuma tukang parkir, Pak. Diamanai Allah. Lah kok kita miliki? Ya mboten angsal ta. Wong semua milik Allah. Mobil mewah, nyun sewu sepeda dititipkan tukang parkir, enggak pernah tukang parkir itu mengakui milikku, enggak pernah. Buktinya ketika diambil ikhlas ridho jenengan. Sama. Kekayaan kita diambil Allah lewat cara Allah sendiri. Apakah lewat cara diapusi kancane, ditipu orang? Jabatan kita diambil Allah dengan cara Allah sendiri. Apa masa jabatannya habis? Atau kita direformasi, dijatuhkan? Istri kita diambil, suami kita diambil dengan cara Allah sendiri, dengan cara kematian ataukah pisah. Itu urusan Allah. Tinggal hati kita ikhlas apa enggak, ikhlas atau enggak. Kita tidak akan selamanya ikhlas, Pak, kalau di dalam hati masih merasa mengakui. Titik, yaitu loh. Inilah persoalan mengapa takwa hakikat itu tidak ada di dalam hati kita. Gak bisa. Lepaskanlah. Makanya di Thariqah ada ajaran wukuf kolbi. Itu maksudnya hati harus diam dari persoalan pengakuan. Sehingga disebut dikirin nafi itsbat. Kita cuma difahamkan dzikir siri, keluar masuk Allah, tapi tidak diterangkan tentang masalah nafi isbat di dalam dzikir sirul asrar. Bagaimana akan bisa wusul? Walaupun robitoh jenengan muktabaroh, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, saya itu mengkritik tapi membangun, mengkritik supaya suluk sampai betul-betul wusul. Munajat sampai betul-betul bertemu Allah. Gak muter-muter di dunia mukasyafah, di dunia karomah, bisa menahan air hujan, bisa menurunkan air hujan, bisa toyul ardi ke Mekah satu langkah. Itu mah karomah, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah imangkana yarjullaha, seperti apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi. Bagaimana dalam hati ini ada satu keinginan untuk bertemu Allah, bukan bertemu selain Allah. Bapak Ibu, 24 jam sesuai kemampuan Anda masing-masing, gunakan selalu berzikir hati. Ketika dzikir sirul asr mudah muncul, didorong dengan dzikir sir dalam thariqah kita, mengucapkan dalam hati Allah, Allah. Mengapa tidak disebut? Wong Kanjeng Nabi nyebut wadkur isma rabbik, sebutan Muhammad nama. Dalam Al-Ahzab 4142 sejatinya dzikir dzikron kathiron itu sama. Itulah dzikir yang tanpa diucap, dzikir yang bisa menghantarkan dirimu bertemu Allah, itu di situ. Kathiron, terus menerus, istiqomah, terus menerus. Inilah cara untuk menebus dosa-dosa rohaniah kita, syirik jali lebih-lebih syirik khafi.
Ini kalau mau. Jasad kerja. Jasad sosialisasi dengan makhluk, monggo. Tapi hati jangan lepas sedikit. Pegang terus semampu dalam diri Anda. Itu pertama. Ini cara untuk membersihkan kotoran hati. Tak jamin hasud nggak ada. Tak jamin riak nggak ada. Apalagi takabur. Tomak nggak ada. Bebas. Karena jenengan hati sibuk hubungan langsung pada Allah, tidak sibuk hubungan jabatan, tidak sibuk dengan hubungan yang lain, cuman Allah. Jasad boleh hubungan dengan jabatan, dengan apapun, monggo. Akhirnya jenengan ini memakai teori seperti ikan yang hidup di tengah lautan. Dia setiap saat dan waktu campur jasadnya dengan air asin, tapi rasa dagingnya ketika kita ambil kita makan tidak terasa asin. Beda dengan ikan tahu, ikan tempe. Mau digoreng di ibu nguyai, dikit aja terasa asin. Terus ada apa dengan alam ini? Terus apa maksudnya di belakang semua ini? Ikan laut kok tidak terasa asin, padahal setiap hari dia itu bersosialisasi campur dengan air asin. Makanya tadi Pak, sebetulnya saya itu datangnya sebelum subuh. Ke sini sudah sebelum subuh. Sudah nyampe di sini, habis ngaji di Kediri, langsung saya di Pekalongan. Merencanakan untuk mancing. Tadi saya mancing ke laut. Ya. Untuk mempelajari kehidupan ikan itu ya apa ya? Kok bisa nggak terasa asin? Ngoten. Habis ini langsung ke Jogja Pak. Besok di Jogja. Jumat selesai pulang sudah. Tinggal berapa bulan? 1 bulan. Nggak ada 1 bulan. Ya mudah-mudahan nanti Gusti Allah nggak mengizinkan saya untuk ngaji di luar pondok. Cukup di pondok, jenengan duduk manis di rumah sambil melihat live streaming lah, enak. Karena kami sudah waktunya untuk menulis kitab Pak, untuk sebagai pedoman tauhid dalam rangka menuju Allah. Pun satu rohaniah. Sekarang jasmania. Siapapun kita pasti pernah maksiat. Siapapun kita pernah jasmaniah melanggar hukum syariat. Itu pasti. Tinggal pertanyaannya, apakah ini sudah diampuni Allah? Kita nggak tahu. Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan bagaimana kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Ruh ini yang membawa wadah jasmani ini. Ruh yang suci, kalau bisa wadahnya jasad ikut suci di mata Allah. Kalau bisa. Kalau Anda mau, tolong pertama, setiap diri Anda itu punya hari kelahiran. Istilah orang Jawa, weton. Saya cari hujah, dalil di dalam hadis tentang puasa weton nggak ada. Kalau tafa'ul ada. Hadis sahih Rasulullah, Imam Bukhari Muslim mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah qala Nabi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Entah bayinya orang muslim, majusi, Nasrani, semua di mata Tuhan itu fitrah. Artinya ruhaniyah kita dulu belum tercampur dengan syahwatut dunia. Belum. Laksana Nabi Adam ada di surga, belum makan buah khuldi. Fitrah.
Pingin apa ae Nabi Adam keturutan. Tapi satu hal, Adam, jikalau kau ingin terus ada di negeri surga ini, wala taqraba hadhihi syajara, jangan kau dekati pohon itu. Jenengan iki, jenengan nek kepingin terus fitrah, ojo balik-balik. Dadi arek cilik murhed. Sampean kepingin nopo wae tinggal minta nang orang tua, pasti dikasih. Jenengan gak usah sampean iku soro-soro kerja nandur padi, ndak cukup. Bu makan, datang. Bu minum, datang. Sudah disiapkan semuanya. Tapi berhubung Nabi Adam itu melanggar aturan Allah, mendekatlah ke pohon dan memakan buah khuldi, maka hukum janji Allah berlaku. Nabi Adam diusir dari surga ke dunia. Artinya kita masuk akil balik, kita mendekat pohon khuldi berupa kesenangan. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sing lanang goleki wedokan, sing wedokan memeti goleki lanangan, akhire nyun sewu terjadilah nikah punya anak. Mohon maaf, mikir apa sampean? Sandang pangan papan. Wis terlibat di situ. Udah, Pak. Gak akan pernah ruhaniyah itu bisa ke Allah. Manakala rohaniyah itu ikut berpikir, ikut mencari apa yang dicari oleh jasmani, kebutuhan jasmani ini. Gak bisa. Dalam makalah 139 kemarin ku sampaikan kitab Hikam, syarat Anda untuk bisa bertemu Allah harus tinggalkan alam dunia ini. Ruhaniyah harus memfanakan keakuan makhluk dalam diri Anda. Dengan begitu wal yaumal akhirah, Anda akan bisa masuk alam akhirat. Di dunia ini bertemu Allah. Apa tanda-tandanya bertemu Allah? Yang disebut amal arif, orang-orang yang makrifat itu ada sendiri. Pun artinya setiap weton jenengan berpuasalah dengan niat taubatan nasuha pada Allah. Kaifiahnya, caranya seperti poso Ramadan. Kena apit, kena enggak, terserah. Yang kedua, mulai hari ini sampai akhir hayat jenengan, tolong apa makanan dan minuman yang Allah haramkan jangan pernah masuk. Lebih baik perutmu lapar daripada kenyang tapi penuh dengan barang haram. Berat loh Pak, ini berat. Apalagi kita nggak punya apa-apa yang dimakan. Yang ketiga, kalau Anda mampu, kalau enggak masalah, jagalah daimal wudu. Jagalah hadas kecil dan hadas besar dengan semampu panjenengan. Udah. 3 poin ini hubungannya dengan jasad, lakukan semampu jenengan. Kulo nggak kuat puasa 1 jam aja, kriwi-kriwi. Jangankan 1 hari, 1 jam aja nggak kuat kalau aku nggak makan. Ya gak usah puasa, enak toh? Biryadati wal azkar, riyadoh prihatin ini lakukanlah semampu panjenengan. Lakukan. Yang terpenting wal azkar, ingatnya hatimu pada Allah, sambungi hatimu menyang Gusti Allah, itu wajib, harus dijaga. Tentunya ada proses Pak, nanti ada jenengan ingat lupa, enggak apa-apa. Sampai Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun dzikirmu itu tidak bisa menghantarkan, belum bisa menghantarkan kewusulanmu pada Allah, dihuduri,
karena khuduri nang Allah iku tetap yang namanya zikir la tatruk, jangan kau tinggalkan, tetap lakukan. Enggak apa-apa, itu sebagai proses melatih diri. Sama halnya kita berlatih untuk nyetir mobil, Pak. Berlatih, terus latihlah, terus latih. Nanti akan lihai dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, jenengan berzikir terus. Aku yakin sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarjullaha fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk khudur padaku Allah, untuk bertemu padaku Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti ini janji Allah, bukan janji kami. Al-Ankabut ayat 5. Bapak Ibu, tolong ini terapkan sampai akhir hayat. Inilah cara apa yang pernah Rasulullah sampaikan dan Rasulullah teladankan. Tinggal kita umatnya mau atau tidak, itu urusan panjenengan kali kula masing-masing. Saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah membawa sebingkai ilmu ini untuk panjenengan. Jikalau sebingkai ini jenengan anggap mutiara yang paling berharga, masa kekekalan, monggo jenengan terima, jenengan lakukan. Kalau sebingkai ilmu ini bukan termasuk mutiara bagi panjenengan, abaikan aja. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tentang ajaran untuk membebaskan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Muhammad, jangan kau paksakan terhadap umatmu. Berarti enggak ada paksaan. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab niki sampun jam 11 ya. Jadi tanya jawabnya mboten saged kata-kata. Jadi Ibu satu, Bapak satu aja. Rasa waktu ingin terus, tapi mohon maaf karena memang terbatas. Bapak saya kasih waktu satu aja orang untuk bertanya, Ibu juga satu. Monggo. Berdiri aja Pak, Mbah berdiri aja biar bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selami kula midhangetken dawuh-dawuh panjenengan, rasane awak kula niku ino sekali. Kenging napa kok nembe semerap dinten menika nerangaken masalah ilmu ma'rifat, katakan ilmu tauhid. Boten kangge kados kula ten surga. Mila kula tanyaaken, dengan wau sampun ngendika aqimus shalah li dzikri. Laksanakanlah salat ingat padaku. Ngoten Pak nggih. Lah sak njawine salat kok mboten eling. Angsal mboten. Terus wau eling kudu terus menerus, continue. Ketika kita masuk WC, konon katanya tidak boleh ingat pada Allah. Bolehkah kalau kita continue ingat pada Allah? Aku ngising iki, saya ini dari Allah. Semanten kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh saudara saya yang masih Allah fahamkan di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa
atau di syariah dan thariqah yang mengatakan bahwasanya mohon maaf, selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan atau tadi dikatakan mlebu WC ku gak oleh nyebut Allah atau eling Allah. Mohon maaf, memang itu sudah ketentuan di dalam hukum syariah. Bahkan di situ diajarkan Rasulullah untuk berdoa minal khubuthi wal khaba'ith, dari gangguan setan perkara reget-reget itu karena kita saking terbatasi hati terhadap makrifat Allah sehingga kita nggak ngerti maksudnya itu apa. Padahal itu sebetulnya kalau dipandang dari sisi hakikat, miturut pertanyaan jenengan, wajib hati ini berzikir, tapi bukan zikir yang diucap, bukan zikron kathiron. Sama lihat mengapa ada fi'il amar di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, udzukurullaha, sudah ada perintah, tapi di belakangnya ditutup dengan maf'ul mutlak. Ada apa? Dikron kelawan ingat yang sak temen-temene eling, kathiron tur kang ukeh. Dan iki yang kita tidak memahami. Mana sejatine ingat, Pak, dzikir itu bahasa Arab. Kita alih bahasa alias translate kita itu bahasa Indonesia ingat, bahasa Jawa eling. Itu bukan makna. Itu alih bahasa. Kalau kita bicara maknawi secara istilah apa? Sejatine dzikir iku sambunge roh terhadap Allah. Itulah dzikir. Bentuknya apa? Kesadaran dalam hati. Kalau semua bisanya terjadi aktivitas di WC itu hak dari Allah, bukan dari selain Allah. Kalau dalam hati kita masih mengatakan ada selain Allah, berarti ada Tuhan dua, penguasa dua. Mana letak ilahukum ilahu wahid? Keesaan Allah mana kalau itu masih ada dua penguasa? Mana yang dikatakan letak kul huwallahu ahad kalau masih ada selain Allah? Ini gaya cara berhakikat, kacamata hakikat. Tadi saya sudah katakan, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Hukum yang ada di hukum syar'i mengatakan bahwasannya ada penguasa lain, yaitu nafsu atau iblis. Tapi kalau kacamata hakikat, mohon maaf, wajib bagi diri saya untuk beriman bahwasannya segala hal apapun itu sumbernya dari Allah, sekalipun persoalan yang ada kaitannya dengan urusan perwisean. Coba ayo jangan-angen, jenengan sagete bisanya ngangkat nasi, kalau tidak diangkatkan Allah bisa sendiri lewat sifat kudrat irodahnya Allah? Gak bisa tah? Makanan yang kita kunyah bisa tah halus gigi kita tanpa Allah? Ketika makanan masuk di dalam perut, bisakah kita masukkan sendiri tanpa Allah? Memproduksi di dalam perut menjadi enzim, menjadi vitamin, menjadi kotoran tanpa Allah, bisakah? Itu yang menjawab hati Anda sendiri. Sampai keluar menjadi kentut, menjadi kotoran tanpa Allah, bisakah sendiri? Coba.
Kita jangan hanya berpikir tentang masalah ciptaannya. Memang ada hadis yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Date ku ojo dipikir. Nek dipikir pedot Pak ndas iki, Pak. Harus jenengan tafakuri dengan hati, bukan dengan akal. Nek sampean akal, ya lepas sampean. Pedot sarape akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau yang buat tafakur itu adalah ruh hati jenengan, mestinya gitu. Ojo kok mikir hanya pikiran wujud dohiri, pikiran sopo sing agawe semuanya itu. Tinggal pertanyaannya kita menjawab dari sisi kacamata syariat apa hakikat, terserah. Kalau sisi kacamata hakikat, maka semua saya wajib beriman hanya Allah yang bisa melakukan. Pak, sampean kan ngerti wayang kulit toh? Itu bersinggungan antara dalang dengan wayang. Bisakah wayang itu dengan sendirinya bicara sendiri, bergerak sendiri? Aku yakin siapapun jawab tidak akan pernah bisa jikalau tidak digerakkan si dalang. Memang satu sisi kelihatannya seperti Petruk yang bicara, tapi aslinya siapa? Pak Dalang. Memang koyoke klason sing ngomong, tapi tanpa Allah dalam diri saya bisa muklason nyocot. Halo, nggak bisa. Sing dawuh-dawuh iki mung sedaya Gusti. Tergantung jenengan memandangnya hati itu dari mana. Kalau memandangnya makhluk ya klason sing ngoceh. Ini kalau jenengan mandangnya sisi Allahnya, Allah yang dawuh. Begitulah. Makanya lihat sifat hakikatnya Allah itu apa, sifat hakikatnya makhluk itu apa. Kita di dalam Nahdiyin lebih-lebih ya toh, wong NU diajarkan sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah 20 dibagi papat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Nafsiyah satu wujud, iku sebagai sifat wajib Allah. Lawani wujud adam, tidak wujud, itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Berarti kita aslinya tidak wujud. Wujudnya sebab diwujudna sing wujud. Jikalau kau ingin tahu sebenarnya yang wujud itu yang mana, kembalilah ke asalmu, tidak wujud. Kalau kau sudah tidak wujud, maka disitulah akan nyata yang wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Berarti yang makrifat pada Allah, yang melihat pada Allah itu Allah sendiri. Memang Pak, saya 24 tahun sampaikan ini bukan punya maksud untuk didengar, enggak. Saya hanya menyampaikan kasih kabar aja. Tidak ada hak bagi saya untuk diimani, enggak. Sebab wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Hanya menyampaikan bagi orang yang beriman sebagai kabar baik dan menjadi peringatan bagi mereka yang tidak menerima atau yang tidak beriman. Enggak ada hak saya untuk memaksakan diri kepada orang lain untuk beriman, enggak. Cuman menyampaikan saja. Estu Pak. Jadi kalau sampai mengapa kami sudah tua baru dengar ini? Sudah, itu bersyukurlah jenengan datang Allah. Kesempatan hidup sisa umur kita sudah ada kesadaran diri. Oke, mohon maaf bisanya kita bersyukur pada Allah. Masih sisa umur kita dikasih Allah untuk taubatan nasuha. Begitu. Oke, dari sisi ibu, monggo.
Berarti kesimpulannya Pak boleh miturut kacamata hakikat karena tidak diucapkan secara lesan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, perkenalkan saya Ibu Warsuni dari Pemalang. Yang Gus Mohlason pernah bilang Pemalang bergetar. Kemalang Bergetar. bentar. Bergetar. Oh, Pemalang bergetar. Oh, Pemalang bergetar. Oh, ngeten. Nggih. Nggih. Gus, yang saya mau tanyakan ini mengenai untuk mewakili ibu-ibu yang berpasang-pasangan dan muda-mudi yang berpasang-pasangan. Nggih. Nggih. Untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, apakah wajib pasangan suami istri itu masuk ke ajaran Dinul Tauhid, Gus? Nggih. 2 Gus ya, 1 lagi. Nggih. Mohon maaf. Nggih. Untuk mengenakan ibadah mabduh atau khairi mabduh agar bisa bertemu Allah. Rasa penghadapinya ke wajah ruhnya atau pada wajah hidupnya. Mohon bimbingannya, Gus, Nggih. agar rasa atau iman ini bisa masuk ke dalam ayat innani anallahu la ilaha illa ana Nggih. fa'budni wa aqimi sholata fil dzikri. Ngoten, Gus. Kula nyuwun penjelasannya juga, Gus. Cekap semanten kemawon, Gus. Atur kaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas pertanyaan dari Ibu. 2 pertanyaan sekaligus. Apakah kita di dunia ini bagi ibu-ibu atau keluarga untuk menuju dan menemukan sakinah, mawaddah, warohmah di dalam rumah tangga kita harus sama-sama beriman di dalam Dinul Tauhid? Pak, yang namanya sakinah, anteng, damai itu ada beberapa pandangan. Ada orang yang berpendapat keluarga ini akan bahagia, nyantai-nyantai saja, tenang-tenang saja, kalau semua kebutuhan tercukupi bahkan mewah. Pak E kerjanya ya luar biasa, anaknya sekolahnya semua kecukupan, belanjane ibu kecukupan bahkan lebih. Ibu bapak yang enggak pernah meripati iku apa namanya, selingkuh ya, oke, enggak pernah. Yang katanya setia sampai mati, enggak pernah. Apakah dengan unsur itu akan mendapatkan sakinah? Ini ada kelompok yang mengatakan iya. Sebab saya sumpek hatiku gak tenang karena kebutuhan apapun tidak tercukupi. Hati gelisah dan sebagainya. Saya gelisah karena suamiku golek rondo dan lain sebagainya. Pak,
kalau kita bicara tentang sakinah, bicara tentang ketentraman hati, memang gak salah bagi yang berpendapat karena itu semua segala kebutuhan jasmani itu lebih-lebih. Boleh, monggo. Itu hak jenengan. Tapi izinkanlah kami akan menuangkan sakinah yang selama-lamanya, yang kekal itu letaknya di mana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau berzikir mengingat terhadap Allah lah hatimu akan menjadi tentram. Inilah yang kumaksud tentram yang abadi. Jenengan bojone gagah ganteng, serba mewah, cantik, lan saya apa pokoknya koyo artis lah, saweneng, semua mewah. Hei nyun sewu, nanti kalau sudah umur 80 cantiknya kemana? Kakak emang nang di ngejar putune nggak bisa kok. Udah, kalau sudah mati semuanya ditinggalkan mboten. Berarti itu ketenangan hati yang tidak kekal. Sakinah yang seperti itu, yang fata morgana. Izinkanlah kami akan mengatakan sakinah yang sebenarnya itu yang di mana? Tadi ayatnya hanya berzikir. Ingat hatimu selalu pada Allah. Itulah cara hatimu akan selalu damai. Walaupun jenengan diuji Allah, dicubit Allah lewat anak sakit, bisnis hancur dan lain sebagainya. Oleh karena hati sampean itu bisa meletakkan ini wajah tu wajia, menghadapkan wajah ruh terhadap wajah hidup. Itulah cara Anda untuk selalu mendapatkan sakinah. Anda di sini. Al-An'am ayat 79 tadi. Inni wajhtu wajhiya, sifate wajhiya wajah Allah lillati fataras samawati wal ard, yang menciptakan, menguasai, menggerakkan isi langit dan bumi. Kalau hati sampean sudah menghadap kepada wajah Allah, bukan wajah dunya saisine, maka ayatnya ditutup wama ana minal musyrikin. Itu cerita kisah Nabi Ibrahim, dan saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Artinya mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan. Sing sapa wonge wajahe hati menghadap wajah dunya saisine, ya mohon maaf, fataros samawati wal ardo, maka manafi di dalam tutup ayat itu enggak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin, dan saya masih tetap menyekutukan Allah. Terus bagaimana ketika kita menghadapi ibadah mahdhaf atau ghairu mahdhaf, murni atau tidak murni? Itu tadi dzikir sirul asrar, pegang terus Bu, pegang. Sebelum itu terjadi, rasakan kehadiran Allah sebagai sang pelaku, sang yang berperan, yo hidup itu. Setelah itu ngalir aja bagaimana nanti Allah akan memakrifatkan sampai datang Allah pertemuan tersebut. Itu caranya. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh dzikir sirul asrar di setiap ibadah murni atau tidak murni, jangan lepas namanya dzikir tersebut. Bapak Ibu, mungkin Bu nggih sebetulnya ingin lama-lama untuk tanya jawab, tapi apapun alasannya waktu terbatas. Mesak ke Ibu besok juga ada aktivitas, Bapak juga ada aktivitas. Tapi jangan pernah sampai putus asa. Walaupun sekarang belum di titik bertemu Allah, yakinlah kau atas janji Allah. Jikalau dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah, lakukan terus menerus ilmu, amal dan istiqomah.
Oke Bapak Ibu, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan segala apa ilmu yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu menjadi ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita, penerus generasi Indonesia hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli dzikrika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah, wa yassir lana fi umuri dunya wal akhirah wa ilaihim wa nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup, permohonan sebuah lagu Hari Kiamat. Ya. Kiamat itu kiamat ati sampai ninggalno urusan tuh dunya. Ngoten. Pun saking kula kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.